Halo semuanya, jumpa lagi ya. Hari ini kita akan belajar tentang operasi matriks. Nah, operasi matriks itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah penjumlahan. Nah, di sini ada permasalahan, ada toko kue yang berkonsep waralaba ingin memakan usahanya di dua kota yang berbeda. Manajer produksi ingin mendapatkan data biaya yang akan diperlukan. Nah, biaya untuk masing-masing kue seperti pada tabel berikut. Biaya di toko yang ada di kota A, nah ada bahan kuenya itu, bahan kue untuk brownies 1 juta, bahan kue untuk Bika Ambon 1.200.000. Sedangkan juru masaknya atau chefnya untuk browniesnya itu mengeluarkan biaya 2 juta dan Bika Ambon 3 juta. Sedangkan di toko B, di toko yang ada di kota B maksudnya, bahan kuenya itu untuk brownies seharga 1,5 juta kita mengeluarkan biaya. Sedangkan Bika Ambon 1.700.000. Sedangkan juru masak atau chefnya untuk browniesnya 3 juta dan Bika Ambon 3.500.000. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa total biaya yang diperlukan kedua toko tersebut? Nah, penyelesaiannya adalah jika kita misalkan matriks biaya di kota A sebagai matriks A dan matriks biaya di kota B sebagai matriks B, maka matriks biaya kedua toko disajikan dalam bentuk matriks sebagai berikut. Nah, matriks A itu ada 1 juta, 1.200.000, 2 juta, dan 3 juta. Dan matriks B-nya 1,5 juta, 1.700.000, 3 juta, dan 3,5 juta. Sedangkan matriks A di sini berordo 2 kali 2 karena dia banyaknya baris itu 2 dan banyaknya kolom 2. Sedangkan matriks B berordo 2 kali 2 juga, banyaknya barisnya 2, banyak kolomnya 2. Jadi yang ditulis di sini adalah baris dulu baru kali kolom. Ini banyaknya baris kali kolom. Nah, biaya total yang diperlukan adalah antara di toko A dan di toko B ini kita jumlahkan jadinya untuk menentukan biaya totalnya. Dengan demikian bisa kita buat dalam bentuk matriks sebagai berikut. Jadi matriks A ditambah matriks B. Nah, untuk menjumlahkannya kita harus menjumlahkan yang serta ya, atau elemen-elemen yang seletak kita jumlahkan. Misalnya di sini yang seletak adalah 1 juta, ini baris pertama kolom pertama kita jumlahkan dengan 1,5 juta atau baris pertama kolom pertama juga. Hasilnya juga kita taruh di baris pertama kolom pertama, yaitu 2,5 juta. Demikian juga dengan 1.200.000 ini baris pertama kolom kedua kita jumlahkan dengan yang baris pertama kolom kedua. Hasilnya juga ditaruh di tempat yang sama juga ya, baris pertama kolom kedua. Kemudian begitu juga dengan 2 juta harus ditambah dengan 3 juta, hasilnya adalah taruh di sini 5 juta. Sedangkan 3 juta ditambah 3,5 juta, hasilnya taruh di sini, hasilnya 6,5 juta. Jadi total biaya untuk bahan brownies adalah 2,5 juta, untuk Bika Ambon 2.900.000 dan untuk chef browniesnya 5 juta, sedangkan chef Bika Ambon 6,5 juta. Nah, kesimpulannya adalah dua matriks dapat dijumlahkan hanya jika memiliki ordo yang sama. Dan ordo matriks hasil penjumlahan kedua matriks tersebut adalah sama juga dengan ordo matriks yang dijumlahkan. Pada contoh 1 ini diketahui matriks P dan Q sebagai berikut. Nah, kita mencari di sini adalah P ditambah Q. Dengan cara yang tadi, dengan konsep yang tadi, kita dapatkan elemen-elemen yang seletak, kita jumlahkan, yaitu 10 seletak dengan 2, kita jumlahkan, taruh juga di elemen yang seletak juga, hasilnya adalah 12. Kemudian 2 seletak dengan 2, nah 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 tambah 8, jadi taruh di sini juga, kemudian hasilnya 12. Dan di sini 1 seletak dengan 1 kita tambahkan, taruh di sini. 3 seletak dengan 0 taruh di sini, hasilnya juga taruh di sini. 5 tambah 1 taruh di sini dan hasilnya adalah 6. Contoh kedua, jika diketahui matriks P sebagai berikut. Di sini diketahuinya ada X min 7, kemudian matriks Q ada Y.
Nah, misalkan matriks P ditambah Q-nya itu sebagai berikut. Tentukan nilai X dan Y-nya. Jika kita misalkan P ditambah Q-nya itu R, jadi matriks R itu adalah P ditambah Q. Nah, sementara P ditambah Q itu seperti konsep yang tadi, seperti konsep penjumlahan tadi, elemen-elemen yang seletak kita kumpulkan. Yang seletak adalah X ditambah 2. Taruh di sini ya. Kemudian 2 seletak dengan 2, taruh di sini. 4 seletak dengan 8, taruh di sini. 1 ditambah 1, taruh sini. X min 7 ditambah Y, taruh di sini. Dan 5 ditambah 1, taruh di sini. Nah, dengan menggunakan konsep kesamaan dua matriks seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, kita didapatkan adalah P ditambah Q ini sama dengan R. Jadi yang seletak ini sekarang X tambah 2 sama dengan 12. Nah, kita dapatkan X tambah 2 sama dengan 12 itu X sama dengan 10. Kemudian di sini 1 tambah 1 ya sama dengan 2, ya udah kita nggak usah cari lagi karena ini sudah benar kan. 2 tambah 2 4, 4 tambah 8 12, 5 tambah 6, 5 tambah 1 6. Yang belum adalah di sini. X min 7 tambah Y sama dengan 3. Nah, ini kita operasikan. Sekarang di sini X-nya sudah kita dapat tadi 10. Jadi, kita masukkan sini ya. Ya, di sini kita ganti X-nya dengan 10, sehingga 10 min 7 tambah Y sama dengan 3. Dan kita dapatkan Y-nya sama dengan 0. Dengan demikian, X-nya adalah 10 dan Y-nya adalah 0. Untuk operasi pengurangan itu mirip seperti dengan penjumlahan ya. Di sini ada sebuah permasalahan, yaitu pabrik tekstil hendak menyusun tabel aktiva mesin dan penyusutan mesin selama 1 tahun yang dinilai sama dengan 10% dari harga perolehan sebagai berikut. Nah, mesin A perolehannya 25 juta, penyusutannya karena 10% menjadi 2,5 juta. Mesin B 65 juta, penyusutan 10%, 6,5 juta, dan mesin C 48 juta, penyusutan 10%, 4.800.000. Lengkapi tabel tersebut dengan menggunakan matriks. Nah, penyelesaiannya adalah misalkan matriks A itu adalah yang ini ya, yang harga perolehannya. Kemudian penyusutannya itu adalah matriks B. Nah, dengan demikian karena ini penyusutan berarti pengurangan ya, berlaku konsep pengurangan, yaitu matriks A dikurangi dengan matriks B. Jadi sama seperti tadi konsep penjumlahan, elemen-elemen yang seletak kita kurangi dan taruh juga hasilnya pada elemen yang sama. Ini baris pertama, kolom pertama, ini baris pertama, kolom pertama, taruh di baris pertama, kolom pertama. Demikian yang lainnya juga, sehingga matriks hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, rumusan penjumlahan dua matriks ini dapat kita terapkan untuk memahami konsep pengurangan matriks A dengan matriks B. Kesimpulannya adalah, misalkan A dan B adalah matriks berordo M kali N. Pengurangan matriks A dengan B didefinisikan sebagai jumlah antara matriks A dengan matriks min B. Jadi A min B itu sama dengan A ditambah min B. Min B ini adalah lawan dari matriks B. Nah, matriks dalam kurung itu merupakan matriks yang elemennya berlawanan atau entry-nya berlawanan dengan setiap elemen yang bersesuaian dengan matriks B. Contohnya adalah, jika K adalah matriks yang berordo 3 kali 1 dan L juga berordo 3 kali 1 sebagai berikut, maka K min L itu sama dengan K ditambah min L. Nah, seperti berikut ya. L-nya ini 975, sedangkan min L-nya itu setiap elemennya kita kalikan dengan min, yaitu min 9, min 7, min 5. Kemudian bisa kita jumlahkan sama dengan min 11, min 2 tambah min 9 itu 11, 3 tambah min 7 itu min 4, 5 tambah min 5 itu 0. Demikian ya, K min L itu sama dengan K ditambah min L. Pada contoh 2 ini, diketahui matriks X, Y, dan Z sebagai berikut. Ini X-nya matriks yang berordo 3 kali 2, Y-nya berordo 3 kali 2, Z juga berordo 3 kali 2 ya. Jadi, ordo itu adalah banyaknya baris kali banyaknya kolom.
Nah, jika ada, tentukan pengurangan matriks berikut ini. Y dikurangi X, Y dikurangi Z, X dikurangi Z. Kalau kita perhatikan di sini, ordo daripada matriks E dan Y yaitu sama, 3 kali 2 ya. Jadi banyaknya barisnya 3, matriks E, matriks X, kemudian kolomnya banyaknya kolom 2. Demikian juga dengan matriks Y, banyaknya barisnya 3 dan banyaknya kolom 2. Jadi ordonya adalah 3 kali 2. Sedangkan matriks Z berordo 3 kali 3. Nah, menurut aturan pengurangan, kedua matriks dapat dioperasikan jika memiliki ordo yang sama. Jadi Y dikurangi X itu hasilnya adalah sebagai berikut, sama dengan Y ditambah min X. Jadi hasilnya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sedangkan matriks Y dikurangi Z dan X dikurangi Z tidak dapat dioperasikan. Kenapa? Ya betul, karena ordonya tidak sama. Y dengan Z, ordonya adalah di sini 3 kali 2, yang Z-nya 3 kali 3. Jadi nggak bisa dioperasikan karena dia tidak memiliki ordo yang sama.